Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Buat teman-teman yang udah subscribe makasih banyak. Kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Teman-teman, di sini aku mau ngejelasin tentang kok udah sholawat, udah nerapin loa tapi kok masih kayak gini-gini aja. Ada sebagian orang yang berpikir seperti itu. Kok Teh aku udah sholawatan nih tapi kok mana nggak ada keajaiban, mana katanya gitu. Tapi kalau menurut aku teman-teman, ketika kita sudah istiqomah bersholawat itu nggak akan mungkin kalau nggak ada keajaiban yang terjadi, nggak akan mungkin nggak ada pertolongan Allah ketika kita sudah istiqomah bersholawat. Mungkin di sini eh, bisa jadi mengamalkan sholawatnya itu nggak istiqomah. Bisa jadi hari ini baca, besoknya enggak, besoknya lagi enggak. Mungkin misalkan seminggu hanya sekali atau 2 kali, mungkin banyak lupanya. Nah, aku udah bilang ya teman-teman, salah satu cara agar kita ingat buat sholawatan itu pakai tasbih digital. Nah, tasbih digitalnya itu dikalungkan di leher karena kalau di jari itu kan kadang kita mau megang air disimpan dulu, ntar lupa naruhnya di mana. Tapi ketika kita kalungkan di leher itu insya Allah ketika kita nyuci, mau cuci tangan juga kita masih bisa gitu dan kita akan selalu ingat untuk terus bersolawat. Walaupun kita sibuk sesibuk apapun ketika si tasbihnya dikalungkan itu insya Allah eh, 99%-nya itu kita akan selalu ingat untuk bersolawat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, udah sholawatan, udah nerapin loa tapi masih tetap aja kok kayak gini-gini aja. Yang kedua, bisa jadi dianya tidak bersyukur. Tidak bersyukur atau kurang bersyukur. Karena gini teman-teman, rezeki itu kan tidak harus tentang uang ya teman-teman. Kita hari ini dikasih sehat sekeluarga itu rezeki. Hari ini anak misalkan lagi sakit terus tiba-tiba disembuhkan itu rezeki. Hari ini kita terhindar misalkan dari kecelakaan atau misalkan ada yang nolongin itu kan juga rezeki teman-teman. Dan di sini itu banyak orang-orang yang mengkategorikan rezeki itu selalu dengan uang, selalu nominalnya uang gitu. Padahal banyak dari kita itu yang nggak sadar mungkin kurang bersyukur jadinya dia berpikir mana mana katanya gitu kayak gitu teman-teman. Nah, yang ketiga itu tadi yang kedua dan yang ketiganya kayak gini teman-teman, ketika kita sudah istiqomah bersolawat terus udah nerapin loa juga. Nah, bisa jadi kitanya udah berpikir positif atau belum. Nah, ketika kita nerapin loa, tapi kita berpikir negatif nih, misalkan kita udah sholawatan banyak, misalkan udah istiqomah. Nah, ketika kita berpikir negatif, misalkan mungkin terkabul nggak sih? Ah, kayaknya nggak mungkin. Nah, itu kan eh, pikiran negatif ya teman-teman. Jadi itu tuh energi kitanya tuh berada di bawah jadi low gitu teman-teman. Jadi ketika kita berpikir negatif, yang tadinya kita berdoa, doanya udah mau, yang tadinya doanya mau OTW ke kita, tapi ketika pikiran kita negatif dan berpikir mungkin nggak ya ini semua terjadi. Nah, itu seketika pula doa yang tadinya mau OTW ke kita, ketika kita berpikir negatif, itu doanya tuh balik lagi sama sang pemilik doa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kayak gitu teman-teman. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hamba-hambanya. Nah, dan ini yang paling penting teman-teman. Ini adalah kunci dari pembuka rejeki. Ini pembuka dan bisa jadi penutup juga. Nah,
Apa sih biar rezeki kita terbuka lebar dibarengi sholawat sama loa? Nah, ini benteng pertahanan kita. Nah, setiap orang itu punya benteng, teman-teman. Bentengnya itu apa? Bentengnya itu amarah, kedengkian, kebencian. Nah, itu adalah benteng, teman-teman. Benteng yang dimiliki setiap manusia. Nah, itu menjadi penghalang rejeki yang tadinya rejeki mau masuk ke kita, tapi dikarenakan bentengnya terlalu tinggi, benteng kemarahannya, benteng kemunafikannya, benteng amarah-amarahnya terlalu tinggi, sehingga si rejeki itu mencari celah untuk masuk itu susah, teman-teman. Nah, dan caranya gimana biar si rejeki ini masuk ke dalam diri kita? Caranya kita runtuhkan benteng kebencian itu, teman-teman. Kebencian, kedengkian, kemarahan, amarah-amarah di masa lalu, amarah di masa ini, itu harus kita hancurkan, teman-teman. Agar rezeki itu bisa masuk dengan leluasa kepada diri kita. Nah, ini penting banget, teman-teman. Karena aku bisa ngomong kayak gini karena aku udah ngerasain sendiri, teman-teman. Ketika kita sudah meruntuhkan benteng yang ada pada diri kita, itu rezeki itu insya Allah bisa masuk dengan bless langsung banyak kayak gitu, teman-teman. Gimana teh cara ngeruntuhin bentengnya? Caranya kayak gimana teh Ai? Nah, caranya kayak gini, teman-teman. Kita runtuhin benteng kemarahan. Kemarahan pada siapa? Ingat-ingat. Kita punya amarah enggak? Kita punya emosi enggak? Enggak. Mungkin sekarang enggak, tapi ingat-ingat di masa lalu ada emosi enggak? Mungkin emosi pada seseorang, mungkin marah pada seseorang yang belum bisa kita maafkan sampai saat ini. Nah, itu adalah benteng, teman-teman. Itu benteng emosi. Itu benteng yang menghambat jalannya rezeki yang ingin masuk ke dalam diri kita, tapi terhambat oleh benteng kebencian tersebut. Aku nggak punya dendam, Teh Ai. Aku nggak punya musuh, misalkan. Ingat-ingat, mungkin hari ini memang enggak, tapi ingat-ingat seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu atau mungkin waktu kecil kita masih punya unek-unek yang belum tersampaikan. Kayak gitu, teman-teman. Itu tuh benteng, teman-teman. Benteng kita membenci seseorang, kita belum memaafkan seseorang. Kayak gitu, teman-teman. Nah, aku aja dulu sama, teman-teman. Aku membenci. Misalkan aku dulu membenci. Nah, terapi menghilangkan bencinya kayak gimana sih Teh Ai biar aku tuh biar nggak jadi pembenci. Nah, terapinya kita bisa ngelakuinnya sendiri tanpa harus kita datang ke psikiater. Nggak harus, teman-teman. Kita kembali mundur beberapa tahun yang lalu, atau misalkan kita ingat kejadian yang bikin kita gedek, kita ingat kembali dengan siapa, kita bayangkan kejadian yang sama yang seperti dulu kita menjadi pembenci, kita bayangkan dan kita visualisasikan, teman-teman. Kita visualisasikan dan kita tuh membayangkan bahwa kita tuh ada di saat kejadian tersebut. Nah, kita berusaha untuk meminta maaf. Kalau memang belum bisa meminta maaf, misalkan teman-teman tuh ada ya salahnya sama dia atau dianya yang salah sama teman-teman, nggak apa-apa, teman-teman, kita usahakan maafkan orang tersebut. Nggak bisa Teh Ai,
nggak ikhlas. Enak aja Teh Ai, orang aku benci banget sama dia, omongannya itu Teh Ai bikin nyesek, sakit hati. Nah, itu untuk visualisasi pertama itu mungkin susah teman-teman, belum bisa untuk memaafkan. Tapi itu bisa dicoba terus, sekali, 2 kali, sehari, 2 hari. Itu harus dicoba teman-teman. Dan seiring berjalan waktu kita sering mencoba, itu lama-lama kita akan ikhlas teman-teman. Dan yang tadinya kita membenci itu akan hilang teman-teman. Apalagi dibarengi kita meminta sama Allah, dibarengi dengan sholawat, kita minta sama Allah dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, hilangkan kebencian ini pada orang tersebut, karena aku ingin merubah diriku untuk menjadi diri yang lebih baik. Kayak gitu teman-teman. Karena semua itu tuh perlu dilatih teman-teman. Karena kalau nggak dilatih, ya udah kita akan kayak gini aja terus. Jadi sebetulnya benteng yang paling tertinggi yang menghalangi rezeki masuk ke dalam diri kita itu teman-teman. Amarah-amarah di masa lalu, amarah-amarah yang belum bisa memaafkan, yang belum bisa melepaskan, yang belum bisa ikhlas. Kayak gitu teman-teman. Tapi ketika kita ikhlas, udah nerima segala sesuatu hal yang terjadi pada diri kita sudah tidak menjadi pembenci lagi, kita sudah ikhlas nerima segala sesuatu hal yang terjadi pada diri kita. Nah, di situ rezeki-rezeki itu tuh akan mulai masuk, teman-teman. Akan mudah masuk lewat celah-celah yang sudah tersedia. Kayak gitu, teman-teman. Ibarat air ngalir, tapi ketika sudah dihalangi oleh pembatas, ibaratnya air itu ya udah ngalirnya, ya udah cuma sampai pembatas itu aja, ibaratnya kayak gitu teman-teman. Sama diri kita pun seperti itu. Hal yang paling tinggi menghalangi rezeki masuk pada diri kita itu ya sebetulnya itu adalah diri kita sendiri, kemarahan diri kita sendiri, egois diri kita sendiri. Aku nggak egois Teh Ai, nggak. Biasanya orang kalau egois itu nggak dirasa oleh diri sendiri teman-teman, tapi orang lain yang merasakan. Itu kebanyakan kayak gitu. Aku bisa ngomong kayak gini karena aku udah meralat diri aku sendiri. Oh iya ya, ternyata aku salah. Kayak gitu teman-teman. Coba diulang. Walaupun misalkan orang yang benar atau misalkan orang yang salah, udah kita mencoba untuk memvisualisasikan bahwa oh ya udah, kita yang salah. Kita nerima aja, oh iya, ini semua nggak akan terjadi kalau aku nggak kayak gini. Kayak gitu teman-teman. Insya Allah setelah kita bisa memperbaiki itu semua tahap demi tahap, nggak bisa sekaligus ya teman-teman, karena aku juga dulu nggak bisa sekaligus. Aku memaafkan diri aku sendiri, memaafkan orang yang menyakiti diri aku waktu di masa lalu. Itu butuh waktu dan aku terus memvisualisasikan itu setiap hari sampai aku benar-benar ikhlas dan aku benar-benar memaafkan orang-orang tersebut. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Ayo kita runtuhkan benteng yang ada pada diri kita. Benteng kebencian, benteng iri hati, pokoknya apapun yang bersifat negatif atau misalkan dosa-dosa di masa lalu. Ayo teman-teman kita perbaiki, kita minta maaf pada diri sendiri, minta maaf pada orang-orang yang pernah kita sakiti, dan sebaliknya, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Karena dengan begitu, setelah kita meninggalkan semua hal-hal negatif yang ada di masa lalu dan masa ini, insya Allah rezeki apapun insya Allah akan mendekat dan masuk ke dalam diri kita, dan tidak ada lagi penghalang atau dinding atau benteng penghalang untuk masuknya rezeki ke dalam diri kita. Kayak gitu teman-teman. Dan buat teman-teman semua yang udah ngedukung channel aku ucapin makasih banyak, sebanyak-banyak-banyaknya yang nggak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Aku hanya bisa berdoa untuk kalian yang udah ngedukung channel aku, selalu diberikan rezeki
rejeki yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman semua, aku minta doanya teman-teman, eh, lewat channel ini aku minta semuanya untuk mengaminkan, orang tua aku, bapak aku aku punya bapakku udah umur 70 tahun, dan beliau sangat-sangat ingin pergi haji. Nah, mungkin untuk saat ini nggak apa-apa, aku lagi ikhtiar juga ya teman-teman. Aku lagi ikhtiar lewat channel ini. Aku berharap banget aku bisa memberangkatkan kedua orang tua aku untuk berangkat ibadah haji. Dan kalaupun misalkan belum bisa haji, setidaknya aku ingin memberangkatkan kedua orang tua aku untuk umroh dulu gitu teman-teman. Ya Allah, teman-teman, aku minta doanya agar aku dimampuhkan. Ya Allah, makasih banyak teman-teman semuanya. Aku minta diaminkan pada teman-teman semuanya agar doa-doa kedua orang tua aku diijabah, karena aku ngerasa sangat-sangat berarti banget ketika doa ini diijabah terjadi. Aku ngerasa bener-bener udah bisa membahagiakan kedua orang tua aku, karena ini keinginan kedua orang tua aku. Beliau bilang ke aku, eh ya Allah, Bapak udah rindu banget Bapak bisa menginjakan kaki di tanah suci. Masya Allah, ya Allah teman-teman, aku terharu banget ketika aku inget kata-kata bapak aku itu. Jadi aku minta doanya teman-teman ya, disegerakan. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhtiar aku lewat channel ini agar channel ini berkembang pesat dan aku bisa disegerakan memberangkatkan kedua orang tua aku, bahkan lebih teman-teman. Aku bisa memberangkatkan kakak-kakak aku, kakak ipar yang dari suami juga. Aku minta doanya teman-teman biar channelnya makin berkembang, dan lewat channel ini aku bisa memberangkatkan. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin bila Allah sudah berkehendak. Dan ikhtiar jalur langitnya aku kencengin terus sholawatnya, dan ikhtiar buminya mungkin ini aku upload lewat channel-channel video YouTube aku. Mudah-mudahan menginspirasi buat teman-teman semuanya ya. Makasih banyak udah dukung channel aku. Aku hanya bisa berdoa untuk kalian, selalu kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan sekeluarga dan dilimpahkan, dialirkan rezeki yang tiada henti. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin.